как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 5065. Ya, Mbak Wira ulangi klien nomor 5065. Di sini sebelum melakukan terawangan ya Mbak Wira perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu Mbak Wira tidak tahu tembang liring ini punya siapa, beli di mana, harganya berapa ataupun dalangnya siapa. Jadi betul-betul Mbak Wira hanya membaca berdasarkan foto tembang liring yang dikirim ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbah Wira itu tidak berjualan tembang liring. Oleh karenanya tidak ada unsur-unsur seperti menjatuhkan nama seller, bersaing secara negatif, menjelek-jelekkan produk orang, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena tahu Mbak Wira tidak berjualan tembang liring, gitu ya. Jadi apapun nanti hasil terawangannya itu mutlak semata-mata adalah hasil dari pengamatan foto yang Anda kirim tanpa maksud, tendensi ataupun tujuan menjelek-jelekkan siapapun atau menjatuhkan siapapun. Juga tidak ada tujuan untuk meninggi-ninggikan atau membaik-baikkan siapapun. Karena toh Mbak Wira juga tidak jualan tembang liring ya, itu yang kedua. Nah, sekarang kita kembali ya ke tembang liring dari klien nomor 5065. Jadi begini, Mbak Wira menggunakan beberapa metode pengecekan ya untuk mengecek apakah suatu benda itu bertuah atau tidak. Metode yang pertama namanya yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda vibrasi energi dari suatu benda bertuah. Nah, untuk tembang liring dari klien nomor 5065 ini Mbak Wira terus terang menangkap adanya vibrasi energi, tapi itu kecil sekali. Atau bisa kita bilang adalah jejak energi atau residu energi. Biasanya yang punya karakter energi seperti ini adalah benda yang pernah bertuah, kemudian khodamnya mati. Biasanya begitu. Nah, untuk lebih memvalidkan hasil terawangannya, Mbak Wira akan menggunakan metode yang lain, yaitu metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau penampakan atau tanda-tanda manifestasi khodam dalam suatu benda bertuah. Nah, Mbak Wira mendapati ada satu khodam di sini, namun isyaratnya adalah dia membalik badan. Ya, ini menjadi tanda atau perlambang atau simbol bahwa khodam ini telah mati. Gitu ya. Jadi ini simbol atau gambaran aja dari residu yang Mbak Wira tangkap. Kalau kita melihat sosoknya ya, laki-laki gagah tinggi besar berpakaian coklat, memakai baju-baju yang mewah ya, bajunya kemeja bagus, celananya panjang hitam, kemudian ada sarung yang lilitkan di pinggangnya begitu. Tapi ini mewah ya, mewah yang seperti ini. Kalau kita bicara wujud khodam, tolong jangan kaku-kaku ya. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang mana dia punya keistimewaan, punya kelebihan dalam berubah wujud menjadi apapun, bentuk apapun yang dia sukai, bentuk apapun yang dia kehendaki. Oleh karenanya, semua tanda-tanda visual yang Mbak Wira dapat, penampakan yang Mbak Wira dapat itu hanyalah perlambang atau gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Kalau Mbak Wira melihat ya laki-laki gagah tinggi besar, berarti jenis kelaminnya laki-laki, kemudian gagah tinggi besar berpakaian coklat. Gagah tinggi besar itu berarti dia punya tuah untuk kewibawaan dan proteksi ya. Kewibawaan itu wasilah yang membuat orang lain itu segan sama kita. Kalau proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Kemudian ada tuah untuk karir ya, karir. Apakah dalam tembang liring ini ada tuah pengasihannya? Pengasihannya melalui kewibawaan. Jadi kewibawaan itu membuat seorang laki-laki itu nampak jantan, maco, gagah, dan berwibawa. Karena tidak semua wanita suka laki-laki yang imut dan lucu. Ada kalanya wanita itu juga suka laki-laki yang ganteng, gagah, jantan, dan berwibawa. Kayak Pak SBY, kayak Pak Harto, kayak Bung Karno. Itu adalah laki-laki yang gagah dan berwibawa. Nah, itulah kewibawaan. Jadi pengasihannya melalui kewibawaan. Tapi ingat, tuah-tuah yang Mbah Wira ceritakan ini adalah gambaran yang Mbah Wira dapat dari visualisasi. Kenapa? Karena khodamnya sendiri sudah mati. Ya, jadi tuah itu sesungguhnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena khodamnya sudah mati. Jelas ya?
Nah, untuk metode yang terakhir untuk lebih memvalidkan ya, karena kita kan manusia itu ada di dimensi materi ya, sementara khodam jin itu ada di dimensi energi. Kita berbeda dimensi, oleh karenanya Mbak Wira perlu melakukan suatu metode khusus untuk memancing mereka keluar mendekat ke dimensi materi. Ya, namanya metode injeksi energi. Setelah Mbak Wira injek dengan energi beberapa kali, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas tanda bahwa khodamnya sudah mati, gitu ya. Kalau Anda mendengar ya penjelasan Mbah Wira di banyak video, ada 5 sebab ya suatu benda bertuah kehilangan tuahnya, suatu benda bertuah kehilangan khodamnya. Itu ada 5 sebab. Khusus dari klan nomor 5065, karena memang kita sudah tahu bahwa khodamnya mati, maka langsung Mbah Wira potong kompas, Mbah Wira to the point, sampaikan bahwa khodamnya telah mati. Nah, akan Mbah Wira jelaskan mekanisme atau skenario kenapa khodamnya bisa mati. Jadi begini ya Lur ya. Khodam dengan tuah proteksi itu artinya dia berani mati untuk melindungi Anda dari serangan energi negatif ataupun jin negatif. Ya, bahasa mudahnya santet kayak gitu ya. Nah, untuk tuah kejayaan karir itu artinya dia memiliki tuah dalam mempertahankan karir ataupun membuat karir pemiliknya menjadi baik. Ya, Mbah Wira menduga Anda membeli benda ini dari reseller. Ya, Mbak Wira menduga Anda membeli benda ini dari reseller. Nah, kemungkinan benda ini juga pernah dimiliki oleh orang lain. Kayak gitu ya. Nah, karena Mbak Wira melihat ini jodohnya bukan pada pemilik yang sekarang. Ya, jodohnya bukan pada pemilik yang sekarang. Nampaknya jodohnya adalah di pemiliknya yang terdahulu. Dan kemudian pada saat dibawa oleh pemilik yang terdahulu, ada serangan masuk. Ya, ada serangan masuk, khodam berusaha melindungi, nggak mempan serangan itu. Kemudian karena nggak mempan toh, diserang lagi, dilindungi sama khodam, nggak mempan lagi. Mungkin karena gregetan akhirnya diserang dengan serangan yang super tinggi gitu ya, sehingga akhirnya jebol, khodamnya mati dalam melindungi tuannya. Biasanya tuannya secara fisik sehat, tapi khodam yang melindungi sudah mati. Kayak gitu tuh banyak. Ibarat kita kecelakaan di jalan, kita pakai jaket gitu ya, kita gulung kuming di aspal, ya kulit kita nggak lecet tapi jaket kita bolong-bolong. Nah, itu wasilah keselamatan diri itu kayak gitu contohnya. Kita pakai helm gitu ya, kepala kita nggak apa-apa terbentur di aspal, tapi helm kita lecet-lecet kayak gitu. Nah, sama khodam itu juga begitu. Khodam tipe proteksi ketika melindungi Anda dari benturan serangan energi ataupun serangan jin negatif. Bisa jadi Anda yang dilindungi sehat walafiat, nggak apa-apa. Tapi khodam lecet-lecet dan bolong-bolong dalam melindungi Anda. Akhirnya khodam itu mati. Nanti benar apa salah bahwa Anda membeli ini dari reseller, silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira. Gitu ya. Jadi Mbah Wira santai aja ya, tenang aja dalam melakukan terawangan, karena Mbah Wira yakin Anda pasti tidak akan menggunakan hasil terawangan ini untuk mengadu domba antar praktisi. Tidak akan terjadi seperti kata Mbah Wira ini kosong, kata Mbah Wira ini rusak. Arti nggak akan terjadi kayak gitu. Ya, saya yakin Anda adalah orang yang baik yang akan menggunakan hasil terawangan dengan bijaksana, gitu ya. Jadi Mbah Wira di sini tidak menjelekkan seller, ya, tidak menjelekkan dalang manapun, karena dalam artian begini. Ibarat Anda datang ke Mbah Wira membawa sepeda motor Anda rusak, kemudian ketika Mbah Wira cek, oh ini mesinnya kena ini mas, bukan berarti kemudian Mbah Wira menjelek-jelekkan dealer Yamaha atau menjelek-jelekkan pabrik Yamaha. Oh, Yamaha itu jualan motor yang rusak atau oh dealer Yamaha itu menjual motor rusak. Tidak seperti itu. Karena yang namanya rusak itu bisa karena faktor pemakaian. Mungkin motor itu pertama kali keluar dari seller bagus, ya, keluar dari pabrik bagus, tapi di jalan kehujanan kena banjir, akhirnya mesinnya kerendam air, akhirnya rusak. Nah, itu yang terjadi pada tembang liring itu seperti itu. Jadi rusak karena pemakaian, ya. Lalu apakah ada cara, Mbah, bagi kita pemilik benda bertuah agar khodam-khodam kita itu tidak mati? Jawabannya tidak ada. Ibarat Anda punya sepeda motor, apa ada cara Mbah biar sepeda motor ini nggak lecet? Nggak ada. Kalau pengen nggak lecet ya simpan aja di lemari, jangan dipakai. Tapi selama sepeda motor itu dipakai ya pasti akan lecet. Kita punya helm baru KYT misalnya, apa ada cara Mbah supaya helm wasilah keselamatan dan jaga diri ini nggak lecet? Ya nggak ada. Selama helm itu dipakai ya pasti lecet gitu. Kita punya mobil gitu baru keluar dari showroom Fortuner misalnya, apa Anda Mbah
cara agar Fortuner ini nggak lecet? Ya ada, jangan simpan aja di garasi, jangan dipakai. Tapi selama Fortuner itu dipakai, pasti akan lecet juga. Sama azimat berkhodam, benda-benda bertuah, selama Anda pakai tuahnya, pasti akan lecet juga. Entah itu kena serangan orang, entah itu pasti ada. Itulah kenapa seorang pengusaha, ya, wasilah kerejekian ataupun seorang pimpinan, manajer atau wasilah kejayaan karir itu kan sama-sama ngomongin duit. Ya, kalau kerejekian pengusaha itu berarti ngomongin dagangan, kalau tuah karir, kejayaan karir itu ngomongin duit melalui karir kan gitu. Itu pasti ada aja orang yang nggak seneng kemudian menyerang. Dagangan kita laris, orang nggak seneng nyerang juga ada. Karir kita bagus, posisi kita tinggi, orang nggak seneng iri, ingin menjatuhkan juga pasti ada. Itulah kenapa yang mengiringi azimat atau benda bertuah dalam hal kerejekian ataupun kejayaan karir itu adalah proteksi. Kenapa? Karena tanpa proteksi rawan banget posisi ini direbut oleh orang lain. Ingat, yang namanya gula di mana-mana pasti dirubung oleh semut. Dan Mbak Wira itu mengalami sendiri, menyaksikan sendiri. Ketika posisi kita bagus, penjualan kita bagus, pasti ada aja orang yang nggak seneng ingin menjatuhkan kita untuk merebut pasar kita. Itulah bisnis. Gitu ya, paham ya ini ya. Jadi ya kalau memang nggak pengen benda kita rusak, jangan punya satu, punya banyak, sehingga dia bisa bergotong royong untuk melindungi Anda. Setidaknya ketika satu masalah itu ditopang oleh banyak khodam, ditopang oleh banyak pembantu, maka masalah itu akan terasa lebih ringan apabila ditopang oleh satu pembantu atau satu perewangan. Karena khodam itu kan jin pembantu. Kayak gitu. Jelas ya ini ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan ya. Nanti silakan Anda yang memberi klarifikasi ke Mbak Wira. Tadi ada beberapa pertanyaan seperti apakah benda ini belinya dari reseller gitu ya. Kemudian kalau khodamnya mati di sini berarti jelas Anda belum merasakan tuahnya gitu ya. Ataupun misalnya oh ini jodohnya bukan dengan Anda tapi jodoh dengan pemilik sebelumnya, berarti jelas di situ Anda juga belum merasakan tuahnya gitu. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira betul atau salah apa yang disampaikan oleh Mbak Wira. Terima kasih. Selamat malam.